Jika kamu serius dengan dropshipping, memilih platform yang tepat dapat menentukan keberhasilan kamu. Dalam perbandingan ini, kita akan mempelajari lebih dalam Zendrop versus AutoDS, yang mencakup semuanya mulai dari pengalaman pengguna dan fitur otomatisasi, hingga harga dan pro dan kontra secara keseluruhan. Di akhir video ini, kamu akan memiliki pemahaman yang jelas tentang platform mana yang paling sesuai untuk tujuan e-commerce kamu. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Zendrop dengan cepat mendapatkan popularitas di komunitas dropshipping karena antarmukanya yang intuitif dan jaringan pemasok yang andal. Salah satu fitur menonjolnya adalah branding khusus yang memungkinkan kamu menyertakan logo atau kemasan kamu, meningkatkan pengenalan merek kamu. Zendrop juga bangga dengan opsi pengiriman yang cepat, menawarkan waktu pengiriman yang singkat daripada banyak pemasok dropshipping tradisional. Platform ini menyertakan pengimpor produk yang mudah digunakan yang dapat disinkronkan dengan platform e-commerce populer seperti Shopify. Proses yang disederhanakan ini membantu pemilik toko baru menambahkan item ke katalog mereka dengan sedikit usaha. Selain itu, dukungan pelanggan Zendrop dikenal cepat dan membantu memberikan tanggapan yang penting untuk menangani masalah pemasok atau pengiriman. Secara keseluruhan, Zendrop bertujuan untuk memberikan pengalaman yang mudah bagi penjual, memprioritaskan konsistensi merek dan kualitas produk. AutoDS di sisi lain dikenal dengan kemampuan otomatisasinya yang canggih yang dapat menangani semuanya mulai dari daftar produk hingga penyesuaian harga. Dengan berintegrasi dengan beberapa pasar online, AutoDS menyediakan pusat terpusat untuk mengelola daftar kamu di berbagai platform. Alat penetapan harga dinamisnya secara otomatis melacak harga pesaing dan menyesuaikan daftar kamu, membantu kamu tetap kompetitif. Platform ini juga menawarkan sinkronisasi inventaris waktu nyata, memastikan kamu tidak pernah secara tidak sengaja menjual barang yang kehabisan stok. Fitur daftar massal AutoDS juga sangat menarik untuk operasi yang lebih besar yang ingin mendaftarkan ratusan produk dengan cepat. Meskipun tingkat otomatisasi ini dapat menghemat waktu, ini juga memerlukan kurva pembelajaran yang lebih curam. Namun, setelah dikuasai, fitur-fitur canggih AutoDS dapat secara signifikan mengurangi tugas manual, membebaskan waktu untuk fokus pada peningkatan skala bisnis kamu. Dalam hal sumber produk, Zendrop selangkah lebih maju dengan menawarkan pasar integrasi dari supplier yang menarik. Pengaturan ini meminimalkan dugaan yang terkait dengan menemukan vendor yang andal dan menjaga kualitas produk. Kamu juga dapat meminta sampel produk melalui Zendrop untuk memastikan bahwa kamu puas dengan penawaran mereka sebelum mendaftarkannya. Selain itu, Zendrop juga menyertakan opsi seperti label pribadi yang membantu membedakan toko kamu dari pesaing kamu. Untuk penjual yang tertarik dengan kemasan dan branding khusus, fitur ini dapat mengubah permainan. Selain itu, tim Zendrop dapat membantu dengan rekomendasi produk jika kamu tidak yakin item mana yang akan sesuai dengan audiens kamu. Semua elemen ini bertujuan untuk membantu kamu menonjol di pasar dropshipping yang ramai. AutoDS juga menangani sumber produk yang berfokus terutama pada otomatisasi daripada verifikasi pemasok. Platform ini mendukung beragam sumber online dan sistemnya dapat membantu memindai sumber ini untuk menjaga daftar kamu tetap diperbarui secara waktu nyata. Meskipun ini menyediakan berbagai macam produk, ini menempatkan tanggung jawab kualitas pemasok sebagian besar pada pemilik toko. Namun, AutoDS membagi dengan fitur otomatis yang kuat, seperti pemenuhan pesanan otomatis. Dalam beberapa kasus, ini berarti bahwa kamu memenuhi pesanan khusus dengan masukan minimal, asalkan integrasi pemasok diatur dengan benar. Meskipun tidak sefokus branding seperti Zendrop, pendekatan AutoDS ideal untuk operasi penskalaan cepat di mana volume lebih diutamakan daripada pembangunan merek. Intinya, platform ini melayani penjual yang menghargai efisiensi dan otomatisasi di atas segalanya. Struktur harga juga berbeda secara signifikan antara kedua platform ini. Zendrop menawarkan berbagai tingkatan harga. Biasanya dimulai dengan paket gratis yang mencakup fitur terbatas, ditambah tingkatan yang lebih tinggi yang membuka alat canggih seperti branding khusus. Sekarang, jika kamu ingin memulai dengan Zendrop, aku pasti akan rekomendasikan untuk menggunakan link di bawah di deskripsi. Ini akan menjadi cara kamu mendapatkan akses ke penawaran diskon yang luar biasa dalam prosesnya. Plus, kami juga sangat merekomendasikan untuk menggunakan platform ini. Ketika kamu mengklik link itu, kamu akan dibawa ke halaman yang terlihat seperti ini. Seperti yang kamu lihat, kamu dapat memulai dengan Zendrop dengan diskon 50% untuk bulan pertama kamu, yang hanya menjadi sekitar Rp599.000 sebulan, dibandingkan dengan Rp1.199.000 sebulan yang akan kamu bayarkan. Jika kamu scroll ke bawah di sini, kita dapat melihat banyak fitur berbeda yang mereka miliki untuk kita pilih. Seperti yang kamu lihat, untuk diskon 50% untuk bulan pertama, mereka menghapus paywall di depan kesuksesan. Di sini dengan melakukan ini dan memungkinkan kamu untuk mendapatkan akses ke diskon ini. Jika kita scroll lebih jauh ke bawah, kita juga akan mendapatkan kredit pesanan sebesar Rp585.000 di sini, yang akan menjadi masalah yang cukup besar, terutama jika kamu baru memulai dengan menambahkan produk ke toko Shopify kamu. Jika kita scroll ke bawah lebih jauh, kita juga akan mendapatkan akses ke solusi sumber dan pemenuhan mereka. Ini datang dengan pemenuhan dan pengiriman otomatis mereka, serta kemampuan untuk bermitra dengan mereka dan mendapatkan produk apapun dengan mitra produsen mereka di China dan Amerika Serikat. Jika kamu ingin memulai, kita cukup menekan tombol mulai yang kemudian akan membawa kita kembali ke sini. Dan kita dapat menekan tombol mulai sekali lagi. Kita kemudian akan membuat akun cepat dan masukkan detail kartu kredit kita. Dan begitu saja, kita dapat memulai dengan Zendrop. Sekarang, hanya untuk memecah dengan sangat cepat seperti apa sebenarnya
Zendrop. Mereka memiliki paket gratis, paket Pro, dan paket Plus. Pasti ingin menggunakan paket Plus karena paket lain tidak akan memberi kamu jumlah fitur yang sama yang akan kamu dapatkan tanpa paket Plus. Juga sekali lagi, link di bawah di deskripsi akan memberi kamu penawaran terbaik untuk paket Plus itu, dan aku pasti akan merekomendasikan untuk menggunakannya. Juga menggunakan opsi ditagih setiap tahun mungkin membuatnya sedikit lebih murah. AutoDS di sisi lain menggunakan model berlangganan terutama terkait dengan jumlah daftar dan tingkat fitur otomatisasi. Seiring pertumbuhan katalog produk kamu mungkin mendapati diri kamu meningkatkan ke paket tingkat yang lebih tinggi di AutoDS untuk mempertahankan akses ke semua fitur. Setiap platform menawarkan uji coba gratis atau paket tingkat awal yang patut dijelajahi untuk melihat mana yang lebih sesuai dengan anggaran kamu. Pada akhirnya, pilihan yang tepat mungkin bergantung pada fitur spesifik yang kamu prioritaskan dan bagaimana kamu memperkirakan peningkatan skala etalase kamu. Pengalaman pengguna adalah faktor penting lainnya dalam membandingkan Zendrop dan AutoDS. Dashboard Zendrop dikenal lebih intuitif dan menarik secara visual, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk pendatang baru. Kamu akan menemukan panduan yang jelas tentang cara mengimpor produk, mengelola pesanan, dan menyesuaikan kemasan. Sementara itu, antarmuka AutoDS semakin tampak kurang ramping pada pandangan pertama, sebagian karena berbagai pilihan otomatisnya. Namun setelah kamu memahaminya, banyak pengguna merasa bahwa AutoDS sangat diperlukan untuk menangani tugas-tugas yang berulang. Fitur-fitur canggih platform seperti penetapan harga dinamis dan pemenuhan pesanan otomatis adalah daya tarik utama, tetapi memerlukan beberapa upaya penyiapan awal. Secara umum, jika kesederhanaan dan branding adalah perhatian utama kamu, Zendrop mungkin terasa sedikit lebih nyaman. Sementara rangkaian fitur AutoDS mungkin lebih cocok untuk toko yang lebih terotomatisasi. Pengiriman dan logistik juga merupakan fitur penting untuk setiap dropshipper. Yang kedua platform menangani ini dengan cara yang berbeda. Zendrop bermitra dengan pemasok yang diperiksa untuk menawarkan opsi waktu pengiriman yang lebih cepat. Seringkali berkisar antara 7 hingga 15 hari, tergantung wilayahnya. Ini bisa menjadi keunggulan kompetitif ketika pelanggan mengharapkan pengiriman yang lebih cepat. AutoDS sebaliknya sangat bergantung pada pemasok dan pasar pihak ketiga yang terintegrasi, sehingga waktu pengiriman dapat sangat bervariasi. Meskipun AutoDS dapat secara otomatis mengelola pembaruan pelacakan, itu tidak secara langsung mengontrol kecepatan pengiriman. Jika kamu memprioritaskan pengiriman cepat dan konsistensi merek, Zendrop mungkin lebih cocok di sini. Namun jika kamu ingin meningkatkan skala dengan pilihan produk yang sangat banyak dan tidak keberatan dengan waktu pengiriman yang bervariasi, AutoDS tetap layak untuk dicoba. Sekarang aspek lain di sini juga adalah komunitas dan sumber daya pelatihan yang ditawarkan platform ini. Zendrop sering mengadakan webinar yang menyediakan tutorial langkah demi langkah untuk memandu dropshipper baru melalui proses orientasi. Sumber daya ini sangat berharga bagi mereka yang menghargai lingkungan belajar yang mendukung. AutoDS sementara itu memiliki basis pengetahuan yang luas dan forum pengguna aktif tempat penjual berbagi kiat dan saran pemecahan masalah. Kedua platform juga mengelola channel YouTube yang menampilkan tutorial dan studi kasus dari pengguna berpengalaman. Kekayaan pengetahuan kolektif ini memudahkan untuk menavigasi fitur-fitur kompleks atau mengatasi tantangan umum. Sekarang jika kalian tertarik, aku akan menunjukkan cara memulai dengan AutoDS. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menggunakan link di bawah di deskripsi. Ketika kamu mengklik link AutoDS, kamu akan dibawa ke halaman ini di sini. Sekarang, kamu dapat memulai dengan AutoDS sepenuhnya gratis dengan opsi uji coba gratis mereka. Kamu cukup masuk ke sini, masukkan alamat email kamu, nama lengkap kamu, dan buat kata sandi. Lalu kamu dapat menekan tombol gabung sekarang. Begitu saja, kamu akan berada di dalam AutoDS, dan kamu dapat memulai menggunakan salah satu fiturnya dan mengimpor produk ke toko Shopify kamu. Aku ingin menyebutkan juga, jika kamu ingin memulai dengan Shopify dan kamu belum memiliki toko yang dibangun, aku sangat merekomendasikan untuk menggunakan link di bawah di deskripsi. Kamu akan dapat memulai dengan Shopify selama 3 bulan pertama hanya dengan Rp15.000, yang merupakan penawaran luar biasa dan pasti sesuatu yang aku sarankan untuk dimanfaatkan. Namun selain itu, hanya itu saja tentang kedua platform ini. Beritahu aku di kolom komentar di bawah apa pendapat kalian tentang platform ini. Jika kamu pernah menggunakan sebelumnya dan juga mana yang lebih kamu sukai. Pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe itu agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Namun selain itu, sampai jumpa di video berikutnya.